Maka dari itu bahaya banget ketika kita menuduh seseorang bukan kelahiran ini, tapi ternyata kita salah. Wah, resikonya gede banget nih. Nah, kalau pendapat dari Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, beliau juga menjelaskan nih tentang nasab itu, yang paling tahu nasab itu adalah orang tersebut. Kayak contohnya Ustadz Syafiq Riza Basalamah pernah dikatakan sama seseorang bahwa beliau bukan keturunan Basalamah. Lah, ini Ustadz Syafiq Riza Basalamah juga menjelaskan lah, yang tahu keturunan-keturunan itu kan Ustadz Syafiq Riza Basalamahnya, bukan orang lain yang di luar sana gitu. Maka dari itu bahaya banget ketika kita menuduh seseorang bukan kelahiran ini, tapi ternyata kita salah. Wah, resikonya gede banget nih. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Jaga 7. Teman-teman, melihat video barusan tadi, pesulap merah Marcel ini, ketika beliau mengatakan pendapat Khalid Basalamah, pendapat Syafiq Basalamah, agak ketawa ya. Mungkin masyarakat sudah tahu lah sebagian siapa Khalid Basalamah, siapa Syafiq Basalamah ya. Khalid Basalamah itu pernah loh ceramah begini, ayah ibu Nabi masuk neraka. Lucu nggak gitu? Pernah ya? Pernah. Khalid Basalamah pernah kayak gitu, ayah ibu Nabi masuk neraka. Begitu pula juga sama dengan ibu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan beliau mendatangi sebuah kuburan yang tua lalu beliau menangis di situ. Kata Umar, ya Rasulullah, kuburan siapa nih? Kok anda sampai seperti ini? Kata Nabi SAW, Umar, ini kuburan ibuku. Aku meminta izin kepada Tuhanku untuk menziarahi kuburannya, datang di sini aku diizinkan. Dan aku mohon kepada Tuhanku untuk beristighfar, minta ampun, tentunya aku tidak diizinkan. Karena meninggal dalam keadaan kufur. Maka mereka akan berpisah, karena di akhir cuma ada dua: surga tempat kenikmatan abadi bagi yang patuh dan beriman, atau neraka tempat abadi bagi orang yang kafir. Yang mengandungnya loh, katanya dikatakan masuk neraka. Kok dia ambil pendapat dari dia, pendapat dari Khalid Basalamah. Kemudian saya lanjutkan ya terkait Marcel ya. Kemudian saya bertanya-tanya, ya, Marcel ini Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan? Madhabnya apa? Bukannya Mas Marcel itu pernah bareng ya pengajian satu panggung sama Ustadz Faizar. Ustadz Faizar kan saya tahu dia Muhammadiyah. Mas Marcel satu panggung dengan dia. Ya mungkin kesimpulan saya kalau melihat itu, melihat mereka satu panggung, ya mereka, Mas Marcel Muhammadiyah. Muhammadiyah kan nggak percaya Habib. Loh, kenapa ini ikut komentar? Nah, kapasitasnya apa? Mungkin Mas Marcel juga kayaknya belum bisa mengaji kitab kuning Jurumiyah sajalah, yang gundul Jurumiyah yang di pesantren metode belajar alat ya, itu mungkin kayaknya Mas Marcel belum bisa ya. Tapi ya sudahlah. Jadi begini ya, menurut saya, pandangan saya teman-teman, bahwasanya sebenarnya Kiai Haji Imaduddin tidak mengajarkan kita untuk benci kepada sesama manusia, tidak benci kepada para habib yang diteliti ternyata nasabnya terputus, tidak. Yang pertama, Kiai Haji Imaduddin itu tidak lantas serta-merta bahwa itu bukan keturunan Nabi, bukan seperti itu. Kiai Haji Imaduddin mengumpulkan daripada penemuan-penemuannya dalam kitab-kitab, manuskrip ya, bahwasanya tidak adanya kitab nasab yang menyebutkan bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa al-Muhajir, dan tidak ada juga kitab sejarah sezaman. Artinya ulama-ulama di zaman itu yang terkenal tidak tahu bahwasanya Ahmad bin Isa al-Muhajir punya anak Ubaidillah, tidak tahu. Walaupun sezaman, ulama terkenal pasti kan tahu siapa ini anaknya siapa, pasti kan tahu. Kan begitu wong ulama terkenal, apalagi sang Ubaidillahnya sendiri, cucu Nabi, pasti terkenal cucu Nabi. Mungkin pada peristiwa Karbala itu mungkin ada ulama yang mencatat berapa ini, pasti teliti ya. Kalau pasti ulamanya pasti teliti, mencatat semua komplit, yang tersisa cucu-cucu Nabi yang tersisa. Tapi zamannya Ahmad bin Isa al-Muhajir ini, terus kemudian katanya ada Ubaidillah, ulama-ulamanya tidak tahu. Ya harusnya kan kalau sejarah tidak ada yang mencatat ya,
ulama-ulama sezaman tidak ada mencatat, itu kita wajib mempercayainya, wajib menolak. Lebih baik disingkirkan, wong tidak jelas kok, kan begitu. Jadi Mas Marcel ini, bukan Kiai Haji Imad itu mengajarkan kita untuk membenci kepada seseorang, bukan. Tapi memang secara ilmiah tidak ada, dan sampai sekarang pun dari pihak Robitoh Alawiyyin atau pihak para habaib itu tidak membantahnya sampai sekarang. Jadi begitu. Nah, kemudian tidak hanya itu, Kiai Haji Imaduddin meneliti. Nah, para habaib mungkin pada zaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sehingga Kiai Haji Hasyim Asy'ari berhusnudon kepada mereka karena mereka para habaib mungkin tidak terlihat akhlaknya buruk, ya. Nah, akhirnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari berhusnuzon. Tapi kalau sekarang akhir-akhir ini, dari mulai zaman Kiai Haji Abdurrahman Wahid, si Pak Imam Unyil itu mengatakan Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah buta mata, buta hati. Itu ulama loh. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur itu ulama loh. Nah, Gus Dur itu padahal pernah pada zaman Soeharto itu mengusulkan bahwasanya Gus Dur mengusulkan supaya para imigran Yaman itu dalam urusan kependudukan di Indonesia dipermudah kepada lembaga terkait. Tapi pada perjalanannya bangsa Indonesia, Gus Dur dikatakan buta mata, buta hati. Itu dalam banget loh. Buta mata, buta hati. Emang Gus Dur nggak beriman atau bagaimana? Itu kalau dalam kalangan santri Nahdien itu Gus Dur terkenal masyhur dengan kewaliannya. Ya, tapi kalau para habib nggak percaya silahkan. Nah, kemudian Gus Dur ya difitnah juga, katanya siapa yang benar di antara kita, kalau Gus Dur yang salah maka akan mati dengan hina. Tapi nyatanya Gus Dur banyak banget itu yang ziarah sampai sekarang. Belum ketika Gus Dur meninggal dunia banyak banget yang mengiring itu. Apakah itu hina? Ya, dia sudah menjadi presiden, dia lengser ya tanpa adanya pertumpahan darah. Gus Dur jadi presiden, kemudian Gus Dur turun dari jabatannya tanpa mengorbankan satu orang. Sampai sekarang juga banyak yang ziarah. Bandingkan Gus Dur ya, Gus Dur lengser tidak menelan korban. Gus Dur jadi presiden tidak menelan korban. Habib Rizik tidak jadi presiden, masih hidup saja sudah menelan korban. KM 50. Nah itu perbandingannya itu. Adanya sikap-sikap yang tidak berakhlak dari habaib ini sehingga mengakibatkan bagi Kiai Haji Imaduddin bahwa apakah Habib ini adalah cucu Nabi? Kok kelakuannya begini? Nah, bahkan sampai menghina Rasulullah loh. Katanya Fakihil Muqaddam itu Mi'raj satu hari 70 kali. Mereka dapat cerita dari mana? Coba kalau Fakihil Muqaddam tidak begitu tapi dinisbatkan cerita-cerita seperti itu, bisa fitnah loh itu jatuhnya. Kan begitu. Nah, jadi adanya akhlak-akhlak yang buruk ini mendorong Kiai Haji Imaduddin bersikap seperti demikian. Nah, tinggal sekarang bola liarnya pada Pak Alawi. Siap nggak beradu argumen, beradu ilmiah dengan mengeluarkan bukti-bukti yang ada? Kalau perlu lebih jelas lagi malah tes DNA. Ada beberapa habib ya yang sudah tes DNA. Hasilnya bukan dari Kures, ya nggak apa-apa, mereka juga legowo kok. Mereka dihormati bukan karena nasabnya, tapi karena ilmunya. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.